kiri sebelah atas itu adalah malam pertama saya sampai, lebih tepatnya di Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas, US. Jadi semua itu ada orang Indonesia dari TNI Angkatan Udara, Laut, Darat, semuanya ada di sana. Dan kebetulan kami tidak sendirian di sana. Lalu kurang lebih kami melaksanakan kursus bahasa Inggris di sana selama 9 minggu, juga melaksanakan Ramadan di sana selama 9 minggu, dan alhamdulillah lulus. Dan sempat melaksanakan Dirgahayu RI ke-72 di Houston, melaksanakan upacara, dan alhamdulillah juga sempat main ke NASA di Houston juga pada saat itu. Setelah melaksanakan kursus bahasa Inggris di DLI tersebut, kami melanjutkan ke sekolah penerbangannya di SUPT, Columbus, Mississippi, US. Nah, di sini SUPT itu apa sih? SUPT itu juga singkatan. SUPT itu singkatan dari Supervised Undergraduate Pilot Training, atau mungkin sama istilahnya seperti sekolah penerbangnya di Amerika. Nah, di sini saya dapat program untuk melaksanakan sekolahnya kurang lebih 22 bulan. Jadi pertama saya terbang dengan pesawat Cessna, lalu dilanjutkan dengan pesawat T6 di pojok kanan atas yang berwarna biru itu. Saya mendapatkan kurang lebih 193 jam terbang di sana. Dan alhamdulillah lancar, walaupun dengan bahasa awal-awal bahasanya itu cukup sulit karena memang bahasa Inggris bukan bahasa dasarnya kita, tapi dengan tekad, usaha, insya Allah apapun bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah saya bisa lulus dengan baik. Nah, saya yakin adik-adik semua juga pasti bisa. Kalau saya bisa, pasti adik-adik semua juga bisa. Nah, di pojok kiri bawah itu, setelah melaksanakan sekolah di sana, sebagai siswa internasional saya juga mendapatkan kesempatan untuk jalan ke DC, jadi siswa internasional itu diberikan kesempatan untuk berwisata lah, atau mengenal Washington DC, salah satu kota yang cukup terkenal di US. Dan sebelah kanan pojok bawah itu adalah foto saat saya lulus, dan mungkin adik-adik bertanya, itu siapa perempuan yang menjabat tangan saya dan memberikan saya sertifikatnya? Itu adalah komandan wing udara di base saya, dan beliau namanya adalah Lieutenant Colonel Collins. Beliau adalah mantan penerbang pesawat tempur F-16 dan juga penerbang aerobatik F-16 di Amerika. Jadi di Amerika itu, jadi untuk adik-adik sekarang sudah ada penerbang perempuan. Untuk adik-adik yang perempuan yang ingin menjadi perwira penerbang, sudah ada, sudah bisa. Jadi kalau misalnya adik-adik punya motivasi, adik-adik mau berusaha, insya Allah saya yakin dan percaya adik-adik pasti bisa melaksanakan itu semua. Ya, lanjut. Nah, setelah kami melaksanakan sekolah penerbangan di Amerika dan selesai, alhamdulillah kami kembali lagi ke Indonesia untuk melaksanakan Wing Day atau upacara pemberian wing, di mana upacara pemberian wing itu adalah upacara untuk seorang perwira TNI Angkatan Udara yang korps dasarnya adalah korps teknik seperti saya contohnya, menjadi korps penerbang. Nah, nanti akan mendapatkan wing penerbang. Ini itu adalah menjadi salah satu bukti bahwa dia sudah menjadi seorang perwira penerbang TNI Angkatan Udara. Ini adalah foto saya pada saat saya sudah kembali dari Amerika dan melaksanakan upacara Wing Day di Yogyakarta. Dan sekarang, alhamdulillah, saya masuk di Iswahyudi, di Skadron Udara 3, lebih tepatnya, namun saya sekarang sudah melaksanakan pendidikan di Skadron Udara 15, kursus pengenalan terbang pesawat tempur di Skadron 15 dengan pesawat T-50.
Nah, demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, demikian paparan dari Inot Akbar. Sementara untuk tanya jawab nanti kita pending di bareng-bareng ya untuk Siap. Mas Akbar. Siap. Oke, terima kasih atas paparan dari Mas Akbar, luar biasa. Saya mengambil satu kata-kata Mas Akbar yang luar biasa ini mungkin untuk adik-adik kita biar semangatnya semakin menggelora ini. Dengan tekad, usaha, dan usaha, apapun akan bisa dicapai. Kalau saya bisa, adik-adik pasti bisa. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Mari adik-adik, apa yang sudah disampaikan dari Mas Akbar tersebut, mari kita wujudkan. Luar biasa sekali, mulai dari sekolah, kemudian menjadi taruna, kemudian luar biasa sekbannya di Amerika. Kemudian, alhamdulillah, mohon izin, pagi ini kita berkesempatan melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih untuk Ketua Umum Yasarini yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Mohon izin kepada Bu Nani Hadi Cahyanto, kemudian Ibu Wakil Ketua Umum Yasarini, Ibu Inong Fajar Prasetyo, alhamdulillah sudah ikut join bersama kita. Kemudian untuk Ibu Ketua Harian, Ibu Faru, mohon izin, terima kasih. Kemudian juga di channel YouTube kita, kami cek ada juga dari Yasarini Lanut Sulaiman Bandung. Kemudian ada dari Yasarini pengurus cabang Lanut Iskandar. Kemudian ada dari SMK Angkasa 1 Halim Jakarta. Kemudian di kolom chatting juga kami cek ada dari SMP Solo kalau nggak salah menyampaikan sedikit tentang kehadirannya. Ini luar biasa sekali kegiatan kali ini kita bisa dihadiri oleh rekan-rekan kita di Yasarini di Lanut-Lanut jajaran. Kemudian karena hari ini spesial dan kita dihadiri oleh Ibu Wakil Ketua Umum Yasarini, mohon izin jika berkenan kepada yang terhormat Ibu Inong Fajar Prasetyo, kami persilahkan untuk memberikan sambutan ataupun motivasi kepada kami semua. Terima kasih, mohon izin waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Selamat pagi, Pak Haris. Selamat pagi Ibu, mohon izin. Mohon maaf, di sini jaringannya kurang bagus, Pak Haris. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, Ibu, sudah jelas Ibu. Terima kasih Ibu, mohon izin. Kami persilahkan Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi untuk Ketua Yasarini Cabang Lanut Iswahyudi yang telah menginisiasi webinar ini, juga kepada seluruh pengurus Yasarini Cabang Lanut Iswahyudi. Alhamdulillah kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Penerbangan Lanut Iswahyudi beserta para wakil kepala sekolah dan guru-guru semua, serta para narasumber. Alhamdulillah ini saya mohon maaf saya memotong di tengah-tengah. Alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan baik sekali. Semoga bisa menjadi motivasi bagi anak-anak kita semua untuk melanjutkan dan meminati
peminatan menjadi perwira TNI Angkatan Udara. Dan terima kasih juga saya ingin menyapa juga seluruh siswa-siswi SMK Lanut Penerbangan Lanut Iswahyudi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan virtual ini untuk menyaksikan webinar yang telah dilaksanakan oleh cabang Iswahyudi dengan sangat baik sekali. Alhamdulillah programnya terstruktur dan manfaatnya pasti jelas baik sekali bagi untuk memotivasi putra-putri kita yang mungkin belum tahu atau belum punya bayangan bagaimana menjadi perwira TNI Angkatan Udara. Dari acara seperti ini, saya mohon juga kepada seluruh cabang yang mempunyai sekolah menengah atas, sekolah angkasa, dan juga sekolah menengah kejuruan untuk melaksanakan hal-hal yang serupa seperti ini. Dan terima kasih untuk penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Semoga dapat menaikkan atau menginspirasi adik-adik kita semua di SMK Lanut Iswahyudi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga sukses dan lancar dan support dari kami selalu di pusat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu, terima kasih Ibu atas motivasinya yang diberikan kepada kami. Sama-sama Pak, sama-sama terima kasih. Terima kasih Bu, supportnya kepada kami. Terima kasih Bu Yanti. Siap Ibu. Siap. Oke, terima kasih apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Umum. Luar biasa, kami sangat surprise Ibu, mohon izin atas kehadiran Ibu berkenan untuk join bersama kami di forum virtual ini, Bu, mohon izin. Ya, luar biasa sekali webinar ini, Pak. Ya, semoga nanti ada webinar-webinar selanjutnya ya, Pak. Ya, amin Ibu, mohon izin. Mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi dan bisa mengadakan kegiatan-kegiatan serupa. Terima kasih, mohon izin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Kemudian selanjutnya paparan dari keynote atau narasumber akan kita teruskan. Tadi sudah sesuai abjad, Mas Akbar, kemudian dilanjutkan berikutnya Mas Bima. Bagaimana Mas Bima? Sudah ready Mas Bima? Sudah ready. Oke, Mas Bima, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu kalian para hadirin webinar sekalian yang sudah memberi kesempatan kami untuk memberi suatu motivasi kepada adik-adik SMK Penerbangan Angkasa. Yes. Pada hari yang berbahagia ini, mungkin saya akan sampaikan kepada yang peserta webinar dengan sebutan kakak adik ya, karena kan ini dengan adik-adik SMK Penerbangan, jadi saya akan memberikan suatu motivasi untuk meraih impian hingga sampai kakak saat ini bisa menjadi perwira TNI AU dan menjadi penerbang 50 Golden Eagle. Sebelumnya kakak akan membacakan biodata diri kakak yang tadi sudah disampaikan, namun saya akan menyampaikan karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan memberikan info diri yang singkat. Nama Handika Ralangga Utama, lahir di Malang 20 Juni 1994, pendidikan di SD Angkasa 1,
Dodo Kusuma 2006 lulus, lalu lanjut di SMP 115 Jakarta 2009 lulus. Lalu di SMA 8 Jakarta 2012 lulus, lalu lanjutkan ke militer di Akademi Angkatan Udara 2016 lulus. Lalu alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi seorang sekolah penerbang di TNI AU di Yogyakarta angkatan 93. Itu penerbang. Sekarang kami dinas di Skadron 15 Iswayudi. Nah, Oke, next slide ini ada 2 foto. Yang pertama adalah foto kakak ini 2020. Lalu sebelahnya ada foto singa. Nah, di 2 gambar ini apa yang Anda pikirkan dengan foto 2 ini? Mungkin ada yang berpikir bahwa ya itu sudah mungkin mudah. Lalu mungkin ada berpikir ya, emang udah ditakdirkan tempur. Udah ditakdirkan untuk menjadi singa ya. Namanya singa ya akan menjadi singa, nggak mungkin dia akan menjadi kadal atau apa, dan singa pasti menjadi raja hutan. Namun bahwa sebenarnya sebagai singa itu adalah bahwa belakangnya dia melalui suatu proses yang sangat panjang dan suatu usaha. Jadi tidak mungkin seorang singa akan langsung menjadi raja, dan tidak mungkin suatu itu adalah proses keturunan. Melainkan untuk menjadi raja adalah berusaha dan menjadi sukses apa yang dia cita-citakan. Jadi apa yang dilihat biasanya orang hanya melihat saat sukses, namun tidak tahu apa perjalanannya saat dia untuk meraih kesuksesan tersebut. Di sini kakak akan mungkin men-throwback, mungkin kalau bahasa Instagramable-nya, bahasa zaman now-nya tuh #throwback. Di sini kakak akan men-throwback. Ini 2012 kakak masih SMA, lalu 2016 masuk Taruna, dan 2020 sekarang. Di sini bisa dilihat bahwa 2012 saya foto di pesawat tempur. Jadi kakak dari kecil itu sudah untuk menjadi penerbang tempur, makanya kakak di sini foto saat itu mudik dari Jakarta ke Malang menggunakan kendaraan, lalu pas itu mampir ke Jogja ke Akademi Angkatan Udara. Lalu di situ kakak untuk berdoa dan semoga bisa masuk di sini. Maka itu setelah itu kakak foto di pesawat ini, semoga bisa foto lagi dan masuk Taruna. Lalu 2016 alhamdulillah berarti ada selang 4 tahun. 2016 akhirnya kakak masuk Taruna dan kakak foto lagi di pesawat itu dengan seragam Taruna. Nah, di sini kakak karena dulu ingin menjadi penerbang tempur, makanya kakak akhirnya berarti 2016 ke 2020 4 tahun. Berarti kalau misalnya kita total yaitu 8 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah apakah 8 tahun itu adalah waktu yang lama? Tidak. 8 tahun adalah waktu yang sangat cepat. Di sini bisa dilihat 2012 kakak udah bercita-cita untuk menjadi penerbang tempur, dan saya berarti sekarang 2020 berarti hanya 8 tahun, dan kakak sudah memplanning bercita-cita, udah berplanning untuk menjadi penerbang tempur. Nah, kakak optimis dengan cita-cita kakak. Namun apakah hanya optimis saja bekal kakak saat itu? Mungkin nanti kakak akan kasih rumusnya buat adik-adik sekalian. Nah, di sini setelah itu kakak waktu masuk Taruna, kakak diberi kesempatan untuk mengunjungi ke Madiun. Di situ kakak emang dari dulu ingin menjadi penerbang tempur, dan di situ kakak berdoa untuk menjadi penerbang tempur T-50. Di situ kakak foto di situ di pesawat T-50 dulu masih warna biru kuning. Di situ kakak foto dan berdoa semoga nanti saya akan menjadi penerbang tempur dan menjadi penerbang di sana. Dan alhamdulillah 2020 kakak bisa duduk lagi di tempat kokpit T-50 dengan seragam, dan tidak hanya duduk namun bisa menerbangkannya. Nah, apa yang lalu pasti kakak adik-adik bertanya apa rumusnya kakak dari SMA sampai sekarang. Nah, di sini kakak mempunyai pegangan dari dulu sampai sekarang, dan insya Allah akan saya pegang terus, yaitu LBK.
Nah, mungkin ada yang mikir CLBK apa? Cinta lama bersemi kembali, atau mungkin cinta lama balikan kagak. Yes. Bukan, CLBK adalah cita-cita, lakukan, berdoa, dan keluarga. Di sini adalah cita-cita. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus bercita-cita. Dan berpikirlah jangan untuk hari ini, besok, atau lusa. Atau bahkan jangan berpikir kemarin. Nggak move on. Jadi berpikirlah untuk, mungkin jangan berpikir hanya hari ini atau besok, namun berpikirlah 4 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun atau 30 ke depan. Mau jadi apa? Karena yang tadi kakak bilang, 8 tahun itu bukan hal yang, bukan waktu yang lama, itu waktu yang cepat. Di situ maka harus mempunyai big dream atau big planning. Apa yang akan diraih atau cita-cita 20 tahun ke depan. Lalu setelah itu lakukan atau berusaha. Di sini yang sudah dicita-citakan, lakukan apa yang harus untuk bisa mencapai hal itu. Carilah passion, seperti dulu kakak karena ingin jadi penerbang tempur, maka kakak langsung mengetahui, menggali ilmu mengenai dirgantara. Bahkan kakak mencari motivasi diri untuk melihat seperti film-film tempur, seperti dulu nonton Top Gun, pengen kayak Top Gun, pengen kayak Tom Cruise. Nah itu carilah untuk mencari passion dan ilmu-ilmu dirgantara saat itu kakak. Setelah itu baru berdoa. Karena berdoa hal yang terpenting dari semuanya. Kalau berusaha tanpa berdoa itu tidak akan bisa tercapai. Karena walaupun sudah berusaha, akan semoganya adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Satu, keluarga. Ingat, di balik kesuksesan kita ada orang tua, keluarga yang selalu berdoa dan berdoa agar anaknya sukses. Dan restu orang tua adalah seperti air mengalir. Seperti jembatan agar kita dapat menggapai cita-cita dengan mudah. Itulah doa keluarga orang tua. Di sini kakak dari SMA hingga sekarang bisa sampai terbang pesawat tempur, itu karena doa restu orang tua yang selalu ada di setiap langkah kakak. Percaya nggak percaya bahwa doa orang tua membuat langkah yang berat menjadi sangat ringan. Itulah rumusnya kakak dari dulu adalah CLBK. Nah, di sini lalu kakak mungkin ada bertanya, lalu apa yang membuat kakak ingin jadi penerbang tempur? Oke, mungkin kakak akan flashback ini dulu. Kakak dari kecil kan sudah sering diajak orang tua kakak untuk nonton atraksi pesawat tempur waktu HUT TNI AU. Di situ kakak berdoa dan bercita-cita ingin jadi penerbang tempur, di situ motivasi. Nah, akhirnya kakak membaca ilmu-ilmu tentang dirgantara, di mana perkembangan dirgantara itu sangat cepat dan pesat, mulai dari Wright bersaudara. Beliau yang ingin bercita-cita membuat pesawat terbang yang bisa terbang, yang mungkin saat itu adalah hal yang mustahil, dan banyak orang yang mencemooh, menganggap dua orang ini adalah saudara yang gila, karena tidak mungkin manusia bisa terbang, itu melawan kodrat manusia. Namun karena ada tekad dan usaha dan kepercayaan dan fokus dan optimis, maka jadilah pesawat. Dan yang tadi orang yang mencemooh saudara kembar ini, akhirnya mereka sangat bangga. Di situ bisa dibilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk meraih suatu yang impian kalau tidak berusaha dan berdoa dan berusaha. Setelah itu kakak lihat lagi bahwa perkembangan dirgantara sangat cepat. Kakak boleh membaca mengenai apa sih peranan dirgantara di peperangan saat ini, karena kakak penerbang TNI, penerbang tempur. Seperti bisa dilihat, mulai berjalan waktu, akhirnya saat Wright bersaudara bisa membuat pesawat terbang, akhirnya dikembangkan terus. Akhirnya yang di Perang Dunia I dibutuhkan namanya dirgantara. Dulu awalnya pesawat tempur hanya sebagai intai, tidak nembak-menembak. Jadi mungkin perang bertemu dengan pesawat lain tidak langsung nembak, dulu malah sapa-sapaan, ketemu dada-dadaan. Itu adalah waktu Perang Dunia Pertama. Namun yang dibutuhkan hanya intai, seperti apa sih yang dilakukan di bawah, musuh ngapain, difoto. Nah itu adalah kegunaan dulu pesawat. Sering berjalannya waktu, ternyata pesawat bisa dijadikan alat perang. Sehingga Perang Dunia Kedua
peranan dirgantara sangatlah penting. Di mana saat itu sudah yang tadinya propeller, sekarang ada turbo propeller, bisa lekat dan bisa nembak. Di situ berpikir perang, strategi perang sudah mulai mengacu bahwa ancaman udara tuh sangat menentukan dalam perang modern, perang saat itu, perang dunia. Bahwa bisa dilihat dari White bersaudara sampai perang dunia kedua, perubahan dirgantara sangat cepat. Hingga saat ini, pesawat tempur lebih cepat lagi, udah tidak memakai propeller, menggunakan jet yang kecepatan udah supersonik, udah kecepatan 2 Mach. Dan bisa lebih tinggi, mungkin dulu hanya 10.000 feet, ini bisa sampai 40.000 feet. Atau mungkin pesawat di luar ada yang lebih, udah sampai ke lapisan stratosfer. Di situ dimana bahwa peperangan dirgantara itu sangat menentukan, dan teknologi dirgantara itu yang menentukan perang, dan wilayah udara ada perang yang pernah dicetuskan oleh Soekarno saat dulu Soekarno mengatakan pada 9 April 1950, beliau mengatakan kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional. Karena kekuatan nasional di udara lah yang menentukan dalam perang modern. Bayangkan Soekarno yang tahun 1950, dia sudah membayangkan perang modern dan mengatakan bahwa kekuatan di udara lah yang menentukan dalam perang modern. Kalau kita udah nggak punya kekuatan udara, kita akan kalah. Itulah harapan besar kenapa udara kuat. Mungkin pernah nonton Dunkirk, bahwa walaupun saat itu udah lemah, angkatan darat, angkatan lautnya sudah lemah, namun hanya 2 pesawat yang dia punya bisa memenangkan suatu peperangan. Itulah kenapa kekuatan udara sangat menentukan dalam perang modern. Terus setelah itu kakak membaca lagi mengenai kedirgantaraan, lalu kakak sangat antusias kepada Presiden RI ketiga, yaitu B.J. Habibie, yang dimana beliau adalah Bapak Industri Penerbangan Nasional. Dan alhamdulillah pas itu kakak diberikan kesempatan untuk mengobrol dengan Bapak Habibie dan mengetahui apa motivasi beliau untuk membuat suatu pesawat terkenal, adalah pesawat pertama Indonesia yang dibuat oleh bangsa kita sendiri, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Itu merupakan suatu kebanggaan kita, walaupun tidak dilanjutkan, dan namun aset itu masih bisa kita lihat sekarang di Museum Yogyakarta, di Mandala Dirgantara. Itu adalah aset kita, aset kebanggaan Indonesia, dan itu memberi motivasi pada diri sekalian, generasi selanjutnya, bahwa dulu Indonesia bisa membuat tempur dan pesawat terbang, dan bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa. Dan mungkin suatu saat kita akan membuat lagi. Itu. Lalu yang keempat, lalu saya melihat perkembangan dirgantara dari yang bisa kita kenal adalah industri 1.0. Dulu ada dengan menggunakan mesin uap, lalu kembali ke industri ini 2.0, sudah berkembang menjadi elektrikal, lalu industri 3.0 sudah bisa otomatis, dan sekarang kita di fase industri 4.0. Lalu Internet of Things, network. Yang kita laksanakan sekarang adalah webinar yang jauh bisa menjadi dekat. Itu menggunakan apa? Menggunakan satelit. Satelit di mana? Di atas. Di atas berarti apa? Dirgantara. Disitulah bahwa perkembangan dirgantara sangatlah cepat dan pesat. Itulah kenapa saya sangat mencintai dirgantara, dan mungkin dengan saya masuk ke TNI AU, TNI Perwira di Angkatan Udara, penerbang tempur, saya bisa mewujudkan cita-cita saya dan bisa memajukan dirgantara Indonesia lewat TNI AU ini. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan di webinar hari ini. Yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian untuk ikutilah cara kakak mengenai tadi ada LBK. Cita-cita, lakukan, berdoa, dan keluarga. Kalau dengan 4 cara ini dari awal, dari big planning, lalu lakukan planning kalian, berdoa untuk mewujudkan planning, dan keluarga adalah hal yang terpenting dari semuanya. Disitulah akan semoga kita bisa mewujudkan cita-cita kita semua. Maka karena mimpi kecil kita tidak
kurang untuk menyihirkan mimpi itu. Namun kalau mimpi besar kita lakukan dan jadikan mimpi kalian menjadi kenyataan. Demikian yang bisa kakak sampaikan di webinar ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan semua peserta webinar sekalian. Terus belajar dan meraih mimpi setinggi langit mulai dari sekarang. Raihlah, kejarlah, dan wujudkanlah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih paparan di Mas Bima, luar di Taruna masuk di kokpitnya T-50, kemudian alhamdulillah sesuai kenyataan meraih mimpi menjadi penerbang tempur T-50. Satu hal yang saya tulis dari apa yang disampaikan oleh Letnan 1 Penerbang Bima, untuk menjadi sukses bukan karena turunan, tetapi lewat usaha keras untuk mencapainya, sehingga bisa menjadi pemimpin. Nah, berasal dari apa tadi, ininya singa, luar biasa. Kemudian memiliki salah satu simpanan, atau kalau di sini jimat namanya Mas Bima, jimatnya yaitu CLBK, cita-cita, lakukan, berdoa, dan keluarga. Luar biasa, kombinasi yang sempurna. Selalu berdoa, keinginannya apa, cita-citanya dilakukan, dan tidak meninggalkan keluarga, karena tetap orang tua yang mendoakan kita bersama. Itu yang harus adik-adik ikuti dari apa yang disampaikan oleh kakak kita, yaitu Letnan Penerbang Bima. Oke, terima kasih Mas Bima. Nanti kita lanjut di session tanya-jawab. Silakan untuk standby dulu di room. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan mendengarkan paparan dari, ini mungkin untuk anak-anak kita atau pemirsa dimanapun ini ya, yang yang para siswi, ya, sehingga juga termotivasi bahwa saat ini seorang wanita pun bisa menjadi taruna Akademi Angkatan Udara. Nah, mari kita dengarkan, kemudian diikuti agar bisa seperti kakak kita yang ini. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Leda Teknik Listi. Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Yasarini Pusat, Ibu Wakil Ketua Umum Yasarini, Ibu Ketua Yasarini Lanut Iswahyudi, serta Kepala Sekolah SMK Penerbangan Angkasa Lanut Iswahyudi, serta seluruh partisipan dan siswa-siswi SMK Penerbang Angkasa Lanut Iswahyudi. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bisa ditampilkan dulu, Dek Listi. Bisa ditampilkan dulu. Jangan biar lebih membuat motivasi anak-anak ingin menjadi seperti Kak Listi. Izin kami ulangi. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan motivasi, mungkin sekedar sharing, berbagi pengalaman, dan menceritakan tentang pengalaman saya, kisah saya menjadi perwira TNI Angkatan Udara. Langsung saja saya tampilkan.
meraih impian menjadi perwira TNI Angkatan Udara. Karena saya basicnya teknik senjata, jadi gambarnya kebanyakan senjatanya. Pertama-tama, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini biodata lengkap, tadi juga sudah disampaikan. Nama saya Listi Endah Aikusanti, SPRhan, pangkat Letnan 2, korps saya Teknik Senjata, NRP saya 117296015465542, tempat tanggal lahir di Bandung 20 Januari 1996. Untuk jabatan saya sekarang sebagai PS Kepala Unit Pemeliharaan Rudal Air to Ground dan Rudal Sakar 65 Depohar 60. Pendidikan umum, untuk pendidikan saya di SDN 1 Tanjung Sari, jadi dari kecil saya tinggalnya di Sumedang. Jadi bukan di Bandung, tapi di Sumedang, lahir di Bandung, tapi tinggalnya di Sumedang. Lalu SMPN 1 Tanjung Sari, lulus tahun 2010. Setelah itu SMA, saya di SMA Teknik dan Nusantara, baru saya ke Bandung, yang Nusantara merupakan SMA boarding school atau asrama yang terletak di Bandung. Untuk pendidikan militer, Akademi Angkatan Udara tahun 2017. Selanjutnya ada Sekolah Dasar Kecabangan Teknik pada tahun 2018. Berbeda dengan para keynote sebelumnya, saya memiliki background yang berbeda. Saya akan menceritakan untuk background saya. Untuk saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Bapak dan ibu saya sipil, jadi bukan dari keluarga militer. Ibu saya bekerja di Rumah Sakit Pindad, yang tepatnya di Bandung. Lalu almarhum ayah saya bekerja sebagai pegawai BUMN di PT Pindad. Jadi sedikit ada kesamaan antara saya dengan almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya sebagai teknisi senjata juga, teknisi senjata darat. Untuk tugasnya sebagai quality assurance. Kalau misalnya di TNI AU sebagai inspektor jadi yang mengecek kelayakan dari senjata di Pindad, seperti itu. Lalu ada kakak saya sebagai teknik geologi, sekarang bekerja di Indogeo. Lalu adik saya berbeda jauh, usianya beda 11 tahun, sekarang masih SMP kelas 1. Untuk keluarga merupakan sebuah sumber kekuatan, sebuah motivasi, sumber kekuatan bagi saya, sehingga saya bisa sampai pada titik seperti ini. Jadi bagi seluruh siswa-siswi SMK Penerbangan Angkasa yang sekarang jauh dengan keluarga, jadikan keluarga sebagai motivasi kita untuk belajar lebih baik, untuk mencapai cita-cita kita lebih baik. Kita harus lebih baik dari orang tua kita. Kita harus bisa membahagiakan keluarga kita. Itu menjadi poin utama dari hidup saya. Jadi apapun saya berasal dari keluarga saya, gitu. Begitupun kalian. Lalu untuk setiap langkah saya tidak lupa untuk meminta doa restu dari orang tua. Kebetulan hanya tinggal ibu saya, jadi selalu minta doa kepada ibu saya. Mulai ceritanya dari SMA.
Jadi saat SMA ini mungkin sama dengan adik-adik sekarang. Kalau misalnya saya dulu SMA Negeri Nusantara, adik-adik di SMK penerbangan. Ada yang jauh rumahnya, ngekos di ngekos di Madiun. Kalau saya kebetulan ngekosnya di dalam, di asrama. Jadi saya boarding school, tinggal di sini. Jadi masa SMA itu adalah masa memulai mimpi dan meraih masa depan. Jadi untuk adik-adik yang sekarang rumahnya jauh dari orang tua, jangan pernah menyerah. Karena di situ kita harus melatih diri kita untuk meraih masa depan, melatih kedisiplinan kita, meraih apa yang mau kita raih. Jadi sedikit cerita, dulu saya bersekolah di SMA Negeri Nusantara atas keinginan sendiri, maksa sama orang tua, karena saya nggak mau kalah, saya tidak mau kalah sama kakak saya. Kakak saya sekolah juga di SMA Negeri Nusantara ini. Jadi waktu itu saya, nggak usah, kamu perempuan, kamu nggak usah masuk SMA Krida. Kebetulan untuk SMA Kridanya adalah SMA semi militer, jadi hampir sama dengan Taruna, cuman semi militer. Jadi kita dididik lari, fisik, dan sebagainya. Ketika SMA ini, saya cita-cita bukan menjadi TNI Angkatan Udara, karena waktu itu untuk TNI AU, Akademi Angkatan Udara, dan akademi lainnya tidak membuka kesempatan untuk wanita bergabung di dalam akademi. Jadi belum ada yang pernah bergabung dalam akademi. Ketika akan lulus, saya ditawari oleh guru saya untuk ikut, didaftarkan untuk ikut. Alhamdulillahnya lulus. Walaupun waktu itu tidak menyangka juga bisa lulus AU. Lalu setelah itu saya masih mencoba yang lain, mencoba kuliah, mencoba yang lain. Ternyata memang nasib saya menjadi TNI Angkatan Udara. Waktu itu belum tahu saya mau jadi apa, karena tidak ada background gambaran untuk TNI AU wanita di akademi itu mau ngapain. Ini juga saya jelaskan sedikit dulu untuk foto yang ada di sini. Jadi foto SMA saya sama seperti adik-adik sekarang, pakai seragam dan ada pakai talinya juga. Jadi saya kalau misalnya lewat SMK penerbangan, kalau pagi-pagi jadi nostalgia, lihat adik-adik ada yang rapiin temennya. Itu seperti saya dulu SMA, mulainya dari situ, belajarnya dari situ untuk disiplin. Lalu saat tes juga saya tidak semata-mata lulus, karena sebelumnya saya banyak berlatih sendiri. Sebenarnya nggak tahu untuk apa saya melatih diri, melatih fisik, sering lari sendiri, sering olahraga sendiri, ikut bela diri, sama ini banyak belajar juga. Tapi ternyata saya rasakan kepake saat tes, waktu tes AU, saya lancar melaksanakan tesnya, alhamdulillah. Setelah itu, saya bergabung di Taruna Akademi Angkatan Udara. Setelah lulus, pada tahun 2013, saya menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara. Pendidikan pertama dilaksanakan di Magelang selama 1 tahun. Gabung bersama dengan para taruna dari Akademi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Untuk jumlah taruni pada waktu itu taruni AU hanya 12 orang. Hanya 12 orang dari ratusan laki-laki, taruni AU hanya 12 orang. Ini foto-foto yang ada di sini. Ini ketika saya masih di Magelang.
Lalu ini foto-foto ketika lulus dari Akademi Angkatan Udara Racing Off-Road. Ini yang sebelah kanan ketika mau drum band. Tadi sedikit dijelaskan sama channel sebelumnya, kegiatan di AAU ada latihan drum band. Ini saya tampilkan untuk seragam-seragamnya, ada PDU, PDH, PDL, dan PDPM. Ini profil dari Taruni Akademi Angkatan Udara yang pertama. Jadi untuk adik-adik yang berminat menjadi Taruni Akademi Angkatan Udara, silahkan mempersiapkan diri. Karena sekarang sudah dibuka kesempatan untuk perempuan bisa menjadi TNI-AU, menjadi perwira dari lulusan akademi menjadi seorang pemimpin. Jadi dipersiapkan kembali. Pada saat taruna, untuk kelas saya adalah aeronautika, 3 orang dari aeronautika. Lalu saat lulus 2 orang menjadi teknik, 2 orang penerbang, 2 orang menjadi kal, dan sisanya ada ADM. Setelah lulus dari taruna, kami dilantik sebagai Letnan 2 di Istana Kepresidenan di Jakarta. Ini saya membawa keluarga saya, seluruhnya dibawa ke sini. Lalu sudah ganti seragam menjadi seragam biru dan berpisah dengan rekan-rekan saya untuk ke penempatannya masing-masing. Saya bergabung di Korps Teknik, ada 2 orang, saya dan rekan saya di Makassar. Yang lainnya laki-laki. Sebelumnya saya juga bercita-cita sebagai ingin menjadi penerbang, tapi ternyata saya diberi kesempatan untuk menjadi teknisi. Dan saya sadar kalau misalnya TNI itu luas, jadi bukan hanya penerbang saja, tapi bisa menjadi teknisi. Jadi kita saling bekerja sama. Semua bagian di TNI itu adalah yang penting. Jadi saya menjadi teknik senjata. Lalu setelah sarcap, saya mendapatkan penempatan di Iswayudi, di Lanut Iswayudi. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan skep langsung kepala unit pemeliharaan rudal ekspor di Sathar 61, Depohar 60. Pada saat itu saya kaget sekali tidak nyangka karena satu letting dari angkatan 2017 dari letting saya adalah satu-satunya yang menjadi teknik senjata. Jadi tidak ada laki-laki, tidak ada taruna yang lain, tidak ada wanita yang lain, tapi hanya saya yang menjadi teknik senjata. Jadi satu letting sendiri. Waktu itu kebetulan kaget, tidak memiliki gambaran karena selama saya belajar di sekolah dasar, saya lebih banyak mempelajari tentang pesawat. Sehingga saya waktu itu kaget. Tapi kita harus berusaha untuk belajar. Setelah saya bergabung di Lanut Iswayudi, saya langsung diterjunkan ke lapangan. Seperti bisa dilihat di layar. Jadi itu saya
dengan anggota saya, jadi langsung terjun ke lapangan, membantu anggota saya, jadi bekerja sama dengan anggota saya untuk memasang rudal. Ini sebelah kanan gambar saya melaksanakan drone check sebelum penerbangan. Sedikit cerita, saat saya di Satar 61, saya sering turun ke lapangan, jadi memang harus seperti ini, kerjaan teknik, seperti yang banyak dipraktekkan di SMK penerbangan, untuk teknisi akan terjun ke lapangan. Jadi memang harus terjun ke lapangan seperti ini. Ini saat pengiriman rudal M9 dari DAU ke Satar 61. Waktu itu Satar 61 masih memiliki rudal, lalu dilanjutkan dengan ini. Waktu itu saya membawa anggota saya ke RSN, ke Lanut Rusmin Nurjadin, ke Pekanbaru. Anggotanya sebanyak 2 orang dengan membawa 8 rudal Maverick. Itu tugas pertama saya untuk membawa anggota keluar dari Pulau Jawa sebagai wanita sendirian dan harus bertanggung jawab kepada seluruh personil dan material yang saya bawa. Jadi menjadi seorang perwira itu bukan hanya sebuah kebanggaan, tapi merupakan tanggung jawab yang besar yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya, lawan rasa takut dan lakukan yang terbaik. Jadi sebenarnya saat saya melakukan pekerjaan itu, ada sedikit rasa takut karena yang saya hadapi adalah bahan-bahan eksplosif, bahan-bahan yang mudah meledak. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa, bahwa sebagai wanita kita tidak lemah, kita bisa sama seperti yang lainnya, yang laki-laki bisa, kita pun harus bisa. Jadi lakukanlah yang terbaik. Foto sebelah kiri ada foto saya bersama anggota saya. Jadi anggota saya semuanya laki-laki, hanya saya yang perempuan. Jadi kalau misalnya kemana-mana pasti saya membawa bapak-bapak adalah anggota saya. Selanjutnya saya juga pernah bergabung dalam PKO Pas Pampres pada tahun 2018. Jadi sebagai TNI AU juga tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan banyak kesempatan untuk jalan-jalan, untuk mendapatkan tugas lainnya. Waktu itu saya mendapatkan kesempatan sebagai Pas Pampres pada tahun 2018. Lalu kembali lagi ke Korps Teknik, saya pindah ke Satar 65 sebagai Kepala Unit Pemeliharaan Rudal R2 Drone. Kebetulan Satar 65 adalah satuan baru, dan saya mendapat jabatan sebagai Kepala Unit R2 Drone. Selanjutnya, saat berada di 65, saya melaksanakan pendidikan dan penugasan ke Norwegia, melaksanakan canister launcher crew chief training di Norwegia selama 3 minggu. Ini foto saya di Norwegia. Jadi saya perempuan sendiri, yang lainnya laki-laki semua. Saya belajar mengawaki untuk senjata baru yang akan datang ke Indonesia. Dan setelah itu saya lulus dari Norwegia, lalu
mendapatkan kesempatan lagi untuk bergabung di ILC di Nanyang Technological University Singapura 2020 selama 2 bulan. Jadi semuanya laki-laki, saya perempuan sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi, nothing is impossible. Jika kalian punya mimpi, maka berusahalah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untukmu, maka berusahalah dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Listi atas yang disampaikan. Luar biasa dari Kak Listi. Apa yang disampaikan untuk anak-anak kita, terutama yang untuk para siswi ya, agar termotivasi mengikuti jejak seperti yang disampaikan Kak Listi. Kak Listi ini menyampaikan kalau berangkat ngantor, nengok ke SMK penerbangan, selalu ingat masa waktu di SMA. Kayaknya cocok juga harus sering datang ke SMK untuk selalu memotivasi adik-adik kita atau anak-anak kita semua di SMK penerbangan. Setuju ya mesti ya? Setuju semua mesti. Ya biar apa namanya siswi-siswi kita bisa seperti Kakak Listi ini. Kak Listi ya, keluarga adalah yang utama menurut Kak Listi. Kemudian lakukan yang terbaik, selalu minta restu kepada orang tua. Luar biasa Kak Listi. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab, kali ini ternyata kita kedatangan satu lagi keynote speaker yang perempuan juga, yang bergabung dengan kita dan merupakan penerbang tempur TNI Angkatan Udara. Wow, ini mungkin penerbang tempur pertama yang wanita mestinya. Mungkin biar dijelaskan oleh mohon izin. Mohon izin kami teruskan, mohon maaf kepada seluruh peserta webinar, ada gangguan sedikit. Mungkin koneksi internetnya yang berkurang di tempat kami mohon maaf. Bagaimana untuk Kak Ajeng, bisa mendengar suara saya? Kak Ajeng? Kak Ajeng Tresna, bagaimana? Belum bisa Kak Ajeng ya? Mengisi waktu karena Kak Ajeng belum bisa bergabung dengan kita. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami lihat di kolom chat, mungkin dari para keynote nanti bisa menjawab. Pertanyaan datang dari siswa kita atas nama Aril Anugrah, kelas 10 EA1. Nah, pertanyaan ditujukan kepada Letu Penerbang Bima. Setelah lulus dari SMK Penerbangan Angkasa, jenjang apakah yang harus dilalui agar bisa menjadi pilot pesawat tempur? Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Itu pertanyaan dari siswa Aril Anugrah.
Bagaimana, Kak Bima? Kak Bima bisa mendengar? Kak Bima bisa mendengar suara saya? Tidak bisa dibuka. Mana? Bima, bagaimana? Bisa? Sudah bisa ya? Nggak bisa cek? Suara sudah bisa? Ini ada tapi Ini siapa ya, Roket satu. Ini kan dulu. Iki lah. Roket. Kak Bima, silahkan. Bisa di-unmute, Kak Bima. Belum bisa? Bima ini udah masuk tapi suaranya kan nggak ini. Ya, cek 1, 2, 3. Sudah terdengar? Oke, udah dengar. Udah terdengar, Mas? Gimana tadi pertanyaannya? Bisa diulang lagi? Sudah? Kak Bima, sudah? Sudah on? Ya. Gimana pertanyaannya, Pak? Oke, pertanyaannya, setelah lulus dari SMK Penerbangan Angkasa, jenjang apakah yang harus dilalui Berarti kan Ibu agar bisa menjadi pilot pesawat tempur? Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Emang jendong ini kan di video nih. Ininya. Pertanyaannya YouTube tuh. tadi dari adik siapa yang bertanya? Ariel. Ariel Anugrah. Ariel Anugrah dari SMK Penerbang Angkasa. Oke, apa yang dipersiapkan setelah dari lulus SMK untuk menjadi seorang penerbang tempur? Yang sudah saya sampaikan tadi di paparan, bahwa cita-cita adik untuk menjadi penerbang tempur, berarti adik sudah melewati apa yang kakak sampaikan mengenai CLBK itu adalah cita-cita. Nah, terus sekarang yang pertanyaan adik bagaimana untuk mewujudkannya atau lakukannya. Di sini kan adik sekarang SMA, SMK, dan sudah ada peluang untuk bisa memasuki Taruna Akademi Angkatan Udara. Di fase ini berarti sekarang yang adik persiapkan adalah, yang pertama adalah kesehatan, karena kesehatan sangat perlu, apalagi seorang penerbang tempur. Mata, kesehatan semuanya adalah sangat berpengaruh
jaga kesehatan adik, untuk pokoknya jaga, jangan, ya kan sekarang era gadget, kalau bisa gadget ya tidak terlalu, maksudnya untuk memegang HP itu ya intensitasnya jangan terlalu lama, karena untuk generasi sekarang mungkin HP itu sangat udah gampang dan bisa bisa untuk melihat HP dengan tidur, dan itu dapat merusak mata, lalu kesehatan lainnya pun juga berpengaruh. Jadi kalau bisa adik sekarang cek kesehatan jasmaninya. Setelah itu mengenai ilmu pengetahuan dan knowledge, dan mungkin pokoknya pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu, apalagi knowledge dengan penerbangan, dan mungkin kakak udah nggak ragu lagi lah dengan SMK Penerbangan Angkasa yang udah dasarnya adalah penerbangan angkasa di TNI Angkatan Udara, berarti namanya bekal kedirgantaraannya seharusnya sudah bisa. Dan mungkin untuk SMK-nya sendiri juga jangan lupa, karena statusnya adalah SMK Penerbangan Angkasa, jadi namanya knowledge mengenai dirgantara tetap ditanam. Karena itu adalah bekal, dan mungkin itu adalah ikon sebagai SMK Penerbangan Angkasa. Jadi nulis-nulis mengenai penerbangan, mengenai dirgantara juga ditanam kepada adik-adik sekalian. Jadi apabila nanti ada adik yang ingin menjadi penerbang, ingin masuk ke TNI AU, sudah ibarat dasar dari knowledge dirgantaranya sudah ada. Jadi ibarat kalau masuk Taruna jadi penerbang tuh ya udah pede, udah pede karena dasarnya udah kita dapat dari SMK itu. Setelah itu berdoa dan tetap mewujudkan cita-cita adik tersebut. Jadi yang tadi adalah yang ditanam sekarang, yang dilakukan adik Ariel sekarang adalah pertama jaga kesehatan fisik, lalu tanamkan knowledge mengenai kedirgantaraan apapun, pokoknya kedirgantaraan, agar ada motivasi dan passion dan keinginan lebih mendalam mengenai ilmu kedirgantaraan, dan berdoa. Mungkin itu saja bisa kakak sampaikan kepada adik Ariel. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Kak Bima atas jawabannya. Kemudian untuk saya ulangi lagi untuk Kak Ajeng, apakah sudah bisa join Kak Ajeng? Siap, selamat pagi menjelang siang. Diterima baik, bagaimana baliknya? Oke, silakan Kak. Silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk saya bisa hadir memberikan berbagi pengalaman dan juga memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik SMK Penerbang Lanut Iswahyudi. Saya juga mengucapkan kepada yang terhormat Ibu Yanti Iko selaku Ibu Yasarini Lanut Iswahyudi, para ibu guru, kepala sekolah, dan tentunya pastinya kepada adik-adik kakak kali ya, karena mungkin beda umur kita ya nggak terlalu jauh lah, jadi masih kakak aja oke. Kepada adik-adik kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang pastinya sekarang masih semangat untuk mengemban pendidikan di SMK Penerbangan Lanut Iswahyudi. Tadi mungkin sudah dijelaskan banyak sama Kak Akbar, Kak Bima, terus juga Kak Listi mengenai pengalaman-pengalaman beliau-beliaunya untuk bisa mencapai sampai dengan titik sekarang ini. Mungkin nanti kakak juga akan berbagi sedikit pengalaman dan mungkin akan lebih memberikan motivasi kepada adik-adik supaya bisa tetap semangat. Nanti saya mulai share screen-nya. Jadi saya di sini beri judulnya, tadi mungkin sudah sering disebut juga sama kakak-kakaknya juga, bahwa saya bisa, kamu juga bisa. Pertama, saya memperkenalkan diri, seperti yang tadi Kak Bima bilang, tak kenal maka tak sayang, betul banget. Jadi siapa sih saya sebenarnya? Saya adalah Ajeng Tresna Dwi Jayanti, pangkat NRP Letnan 2 Penerbang 1182 9509 548223. Saat ini saya berdinas di Satuan Skadron 215 Lanut Iswahyudi
Wahyudi Madiun. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 September 1995. Alamat saya tinggal di Halim, di Jalan Dwi Kora, Halim Perdana Kusuma. Ini riwayat pendidikan, bisa adik-adik lihat, kakak bersekolah di SD Angkasa 5 di Jakarta, SMP Negeri 80 Jakarta, SMA Negeri 51 Jakarta, dan untuk pertama kalinya kakak juga melanjutkannya ke luar kota nih, ke alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2018, kakak dinyatakan lulus, dan melanjutkan ke Sekolah Penerbang TNI AU Angkatan 97. Ini mungkin ada sedikit tambahan kali ya, Instagram, karena kan anak-anak zaman sekarang pasti mainnya udah Instagram lah. Ini Instagramnya @ajengdres. Kita lanjut. Yang pertama, kakak di sini mau memperkenalkan dulu pastinya background kakak itu berasal dari keluarga apa. Ini bisa dilihat, ini adalah keluarga kecil kakak. Ayah kakak memang seorang TNI AU, lulusan Wamil tahun 1989, saat ini berdinas di Sesko AU. Lalu ibu kakak hanya sekedar ibu rumah tangga saja. Kakak ini 3 bersaudara, Dek. 3 bersaudara, kakak anak kedua, kakaknya kakak itu cowok, sekarang bekerja di Jakarta juga, swasta. Lalu adiknya kakak cewek, itu lagi kuliah di Jakarta juga, dan kita jadinya 2 cewek, 1 cowok, satu keluarga. Nah, mungkin kakak di sini mau sedikit berbicara dulu. Mungkin tadi adik-adik udah dengerin banyak banget kakak-kakaknya yang udah berbicara tentang pengalamannya, tentang berbagi motivasi. Tapi sebenarnya adik-adik tuh paham nggak sih motivasi itu artinya apa gitu? Mungkin kakak di sini akan menjelaskan sedikit aja tentang apa itu motivasi. Jadi motivasi adalah kalau misalnya bahasa ilmiahnya itu, motivasi itu adalah daya dorong psikologis dalam diri seseorang untuk bisa mencapai sesuatu hal yang dia pengen gitu loh. Tapi mungkin itu terlalu bahasa ilmiahnya banget gitu ya. Kita persempit aja jadi bahasa kita sendiri. Motivasi itu adalah yang pertama itu harus dari dalam diri sendiri, dan yang pasti yang paling utama itu adalah kemauan. Jadi adik-adik yang pingin meraih sesuatu itu, pertama kali yang harus adik-adik punya itu adalah mau dulu. Karena ketika adik-adik mau, pasti adik-adik akan niat. Jadi, kemauan dan niat ini sangat-sangat bersinergi dan sangat-sangat saling mendukung satu sama lain. Kalau adik mau, tapi adik nggak niat, tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Sebaliknya juga sama, kalau ada niat, tapi adik nggak mau, sama aja, pasti di tengah jalan pun akan banyak hambatan, dan juga belum tentu bisa melewati hambatannya dengan mudah dan lancar. Lalu, selanjutnya, untuk mencapai sesuatu itu, apa sih yang harus saya lakukan? What should I do? Pertama itu adalah plan. Jadi, semuanya itu butuh perencanaan, Dek. Mumpung adik-adik saat ini sekarang masih duduk di bangku sekolah, masih panjang perjalanan adik-adik untuk bisa meraih apa yang adik-adik pengen, rencanakanlah dari sekarang. Kira-kira adik-adik tuh mau menjuruskannya kemana sih setelah nanti SMK? Kalau misalnya mau ke kuliah, kira-kira mau kuliahnya jurusan apa sih? Terus nanti berapa lama sih? Terus biaya yang harus dikeluarkan seberapa banyak sih? Itu harus diperencanakan dari sekarang. Seperti kalau misalnya juga sama, kalau misalnya Dede mau melanjutkannya ke sekolah kedinasan, kayak misalnya Akademi Militer, atau Akademi Angkatan Udara, Laut, IPDN, atau Akpol, Dede juga harus punya perencanaan dulu. Harus dilihat, kira-kira tesnya harus dilewatin itu apa saja sih. Dan setelah kita merencanakan itu, kita harus prepare. Semuanya itu harus dipersiapkan. Karena perencanaan tanpa persiapan itu juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Setelah adik-adik sudah susun rencananya, adik-adik harus punya persiapannya itu. Kalau bisa masuk akademi militer atau kedinasan, adik-adik harus persiapannya dari mulai segi fisik, kesehatan, psikologi, akademik, itu semua harus dipersiapkan. Kalau misalnya adik-adik mau ke kuliah, juga sama, harus mempersiapkan dari segi biaya, terus juga kebutuhan-kebutuhan lain untuk kuliah-kuliah, itu juga harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah go for it atau do it.
itu adik-adik harus lakukan itu dengan maksimal. Jangan sampai adik-adik setengah, sudah punya niat, sudah punya kemauan, sudah direncanakan, sudah dipersiapkan, tapi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Itu juga tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Dan selanjutnya, terus Kak, kalau misalnya kita dalam perjalanan kita mencapai sesuatu, kalau gagal gimana Kak? Patut adik-adik ketahui dan adik-adik ingat bahwa kita namanya hidup itu tidak selamanya mulus, seperti kulitnya Syahrini kali ya, tidak selamanya mulus, tetapi pasti ada batu kerikil yang akan kita hadapi ke depannya. Dan yang harus adik-adik pahami adalah tidak hanya adik-adik, kami pun, kakak pun yang sudah lebih dewasa dan sudah duduk di bangku pekerjaan, itu pasti masih menemui yang namanya persaingan dalam kerja, persaingan untuk prestasi, persaingan untuk beasiswa, termasuk adik-adik juga persaingan untuk jadi ranking 1, persaingan untuk jadi siswa terbaik, itu semua akan mengalami yang namanya kompetisi. Dan kompetisi itu jangan dianggap sebagai sebuah ketakutan, justru adik-adik di situ harus terpacu untuk bisa berkompetisi dengan mengunggulkan kemampuan masing-masing. Dan kalau gagal gimana Kak? Kalau misalnya gagal, ya don't worry, tetap be happy, karena setidaknya kita sudah berusaha dan pasti akan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari semua yang kita kerjakan itu. Dan mungkin di sini kakak mau sedikit berbagi pengalaman. Kakak dulu pas SMA itu tertarik sama ekskul Paskibra, sehingga akhirnya kakak punya kesempatan untuk seleksi jadi Paskibraka Nasional tahun 2011. Dan alhamdulillah saat itu kakak terpilih mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengibarkan bendera di pengibaran bendera di Istana Negara tahun 2011. Saat itu presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa dilihat di slide berikutnya. Ini ada foto kakak di tahun 2011. Jadi Paskibraka Nasional itu adalah gabungan dari seluruh provinsi, dan setiap satu provinsi hanya diwakilkan oleh 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan alhamdulillah kakak mewakili Provinsi DKI Jakarta saat itu. Dan kemudian setelah kakak menjadi Paskibraka Nasional, tentu semakin terpacu dong untuk bisa terus mengembangkan diri. Akhirnya kakak menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara pada tahun 2014. Saat itu kakak masuk di tahun 2014. Ini adik-adik bisa lihat, ini teman-teman kakak semua, kita itu satu letting cuma ada 9 ceweknya. Bayangin, ada 119 orang dan 9 orang cuma ceweknya. Sisanya 110-nya itu laki-laki semua. Dan ini ada sedikit gambaran bagaimana kehidupan kakak di Taruna. Bisa ada dilihat mungkin kok rambutnya kok cepak-cepak semua ya Kak. Kok yang cewek-ceweknya kok dikit banget. Nah itulah bedanya kita. Dari minoritasnya jumlah Taruni itu, kita tuh bisa membuktikan kepada para laki-laki bahwa emansipasi wanita itu sudah semakin maju sekarang. Jadi adik-adik juga harus semakin termotivasi. Jangan mentang-mentang di lingkungan cowok, terus kita jadi kayak merasa ciut, merasa tidak pede. Adik-adik harus buktikan bahwa RA Kartini itu sudah melewati perjalanan yang sangat panjang untuk menaikkan emansipasi kita. Jadi kita sebagai generasi penerusnya harus bisa mengembangkan itu semua, harus bisa mengembangkan itu semua lewat prestasi kita. Dan ya seperti tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Akbar, bahwa Taruna AAU itu ada drum band-nya juga, dan ini kakak pegang kopel sebagai stickmaster saat itu. Bisa dilihat, stickmaster itu ada 2 perempuan, 3-nya laki-laki. Ini juga bisa dibuktikan bahwa kita tuh juga bisa loh memimpin laki-laki di depan, memimpin musik kayak gitu. Jadi motivasi lagi buat adik-adik semua ya. Dan yang selanjutnya, pada tahun 2018, setelah 4 tahun mengemban pendidikan di Taruna Akademi Angkatan Udara, kakak diluluskan dari AAU dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara saat itu. Ini keluarga kakak hadir, jadi keluarga bisa diundang dan menyaksikan prosesi pelantikan tersebut. Dan setelah itu, setelah kakak lulus dari Taruna AAU, kakak diberikan kesempatan bukan hanya
kakak sebenarnya. Seluruh taruna AAU itu diberikan kesempatan untuk bisa ikut terhadap seleksi sekolah penerbang TNI AU. Dan saat itu dari 9 orang teman kakak yang tadi cewek-cewek itu, hanya 2 orang yang bisa masuk ke sekolah penerbang TNI AU. Dan teman kakak yang satu ini sekarang berdinas di Makassar, di Skadron 5. Nah ini kakak, gambaran kakak mungkin waktu Sekbang, 1,5 tahun kakak mengemban pendidikan di sekolah penerbang. Menurut kakak itu bukanlah waktu yang panjang sebenarnya, tapi juga bukan waktu yang singkat, dan tidak mudah juga melewati ini semua, karena di sini kita benar-benar diajarkan terbang itu dari nol yang benar-benar tidak bisa, sampai akhirnya kita bisa, dan dapat dilantik menjadi penerbang profesional TNI Angkatan Udara. Ini bisa dilihat, di pojok kiri atas ini kakak baru saja selesai melaksanakan exercise terakhir kakak, yaitu navigasi, dan berhasil terbang solo dari Jogja, Solo, Madiun, lalu kembali ke Jogja lagi. Ini sedikit mungkin gambaran foto-foto saja sebagai hiburan. Dan selanjutnya, setelah kakak berhasil dilantik dan dikukuhkan menjadi seorang penerbang organik TNI Angkatan Udara, kakak diberikan tempat penugasan di Skadron Udara 15, Lanut Iswayudi di Madiun. Jadi ya, kakak agak sempet grogi kali ya masuk Madiun, karena memang jujur belum pernah datang ke Madiun juga, terus juga keluarga juga nggak ada di Madiun, terus juga kakak agak minim bahasa Jawanya, jadi mungkin ini tapi tidak membuat kakak patah semangat, kakak justru termotivasi, wah berarti harus semakin penasaran dan semakin harus memacu diri untuk bisa berkembang dan berprestasi di tempat satuan di mana kakak berada. Dan selanjutnya, bagaimana sih Kak caranya kalau misalnya saya tuh pengen ngeraih apa yang saya pengen? How sih Kak, gimana sih? Yang pertama itu adalah adik-adik itu harus percaya dulu pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik harus ingat bahwa kita manusia ini sudah diciptakan sangat-sangat sempurna oleh Tuhan. Punya pikiran, punya akal, punya fisik, pokoknya semuanya itu kita sudah diciptakan sempurna. Tetapi kesempurnaan itu juga akan bergantung bagaimana kita bisa mengelola dan mengontrol itu semua. Jadi kalau kita sudah dikasih kemampuan yang hebat, ya kita juga harus bisa memanfaatkan itu dengan baik supaya itu makin hebat lagi ke depannya. Dan yang kedua itu adalah berusaha semampu kamu. Jadi ketika kita sudah percaya sama diri sendiri bahwa kita tuh bisa, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih apa yang kita inginkan lewat kerja keras sendiri tentunya. Karena adik-adik nanti akan merasakan gimana sih Kak rasanya dapetin sesuatu itu pakai keringat sendiri, pakai kerja keras sendiri itu rasanya luar biasa membanggakannya tuh bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk diri sendiri itu juga akan merasa bangga. Dan selanjutnya adalah pastinya berdoa dan berserah diri. Kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan, yang pasti 99% rencana dan persiapan yang telah kita lakukan, 1%-nya itu adalah yang menentukan Tuhan. Jadi semuanya harus diimbangi dengan berdoa dan berserah diri juga. Mungkin adik-adik ada pernah dengar kalau orang berusaha tanpa berdoa itu sombong. Nah, kalau misal berdoa tanpa berusaha, itu bohong pasti. Nggak mungkin. Jadi antara berusaha dan berdoa itu pasti akan seimbang. Dan yang pasti tetap semangat dan optimis. Ini harus selalu ditegakkan sama adik-adik, karena adik-adik masih pada muda-muda, jiwa mudanya itu masih menggebu-gebu di dalam dada, jadi harus tetap semangat dan optimis dalam kondisi apapun. Dan yang pasti harus adik-adik ingat bahwa tujuan tanpa rencana hanya sebuah keinginan. Jadi yang tadi kakak bilang bahwa adik-adik sudah punya rencana, sudah punya kemauan, sudah punya niat, tapi adik-adik nggak mau berusaha, nggak mau kerja keras, nggak mau action, itu hanya sebuah keinginan belaka, nggak akan pernah terwujud tanpa adanya usaha. Jadi tetap semangat untuk terus berusaha. Terus yang kedua, tidak ada rahasia sukses, ini hanyalah hasil persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan.
Jadi yang adik-adik lihat, kakak sekarang itu bukanlah kakak yang instan menjadi sukses seperti sekarang, yang mungkin adik-adik pikir, ih kakaknya mah enak, takdirnya sudah sukses atau seperti apa. Tidak deh, kakak juga pernah mengalami namanya kegagalan. Waktu kakak daftar Taruna itu, kakak harus mendaftar 2 kali dulu. Di tahun 2013 kakak daftar, gagal. Tapi kakak tidak patah semangat karena masih penasaran dan masih pengen, akhirnya dicoba lagi di tahun 2014, baru masuk. Nah, ini membuktikan bahwa sukses itu ada lika-likunya. Pasti nggak selamanya harus selalu mulus, pasti ada namanya gagal, dan justru dari kegagalan itu sebagai batu loncatan kita untuk bisa lebih tinggi lagi berkreasinya. Dan yang terakhir adalah lebih baik melakukan yang terbaik daripada harus menjadi yang terbaik. Jadi patut adik-adik camkan juga dalam diri adik-adik bahwa adik-adik tuh nggak harus kok jadi presiden, adik-adik tuh nggak harus kok jadi insinyur, adik-adik nggak harus kok jadi pilot juga seperti kakak yang seperti ini. Adik-adik tuh bisa berkarya, berprestasi sesuai bidang adik-adik masing-masing. Tinggal adik-adik melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya saja. Nggak perlu harus menjadi yang terbaik. Yang penting adik-adik sudah maksimal dalam berusaha, itu pasti sudah ada rasa kepuasan dalam diri adik-adik sendiri. So, intinya dari ini semua, ini apa sih, Kak? Ya, intinya dari ini semua adalah, kakak bisa, berarti kamu juga bisa. Jadi, kakak sudah bisa seperti sekarang, bukan berarti adik-adik yang di depan kakak ini nggak bisa. Pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan ingat berusaha dan berdoa. Dan mungkin itu saja paparan singkat dari kakak. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik yang sekarang mungkin sedang membuat perencanaan hidupnya ke depan. Tetap semangat ya adik-adik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa yang disampaikan oleh Kak Ajeng. Banyak motivasi yang diberikan kepada para siswa peserta webinar pada hari ini. Beberapa poin saya catat. Untuk sukses, percaya pada kemampuan diri sendiri. Berusaha semampu kita, berdoa dan berserah diri, semangat dan optimis. Luar biasa. Jika kakak bisa, kenapa adik-adik tidak bisa? Pasti bisa. Luar biasa. Intinya adalah untuk mencapai kesuksesan itu memerlukan suatu proses. Proses dilalui dengan baik, do it, dikerjakan dengan baik untuk mencapai keinginan dari para adik-adik semua. Demikian Kak Ajeng ya, betul ya? Iya, betul. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Kemudian ini Kak Ajeng, langsung ada pertanyaan nih, kebetulan kami bacakan sesi tanya jawab. Untuk Kak Ajeng dari Angeli Sahnas. Apakah yang harus dipersiapkan untuk menjadi taruni Akademi Angkatan Udara? Silakan, Tidak. Okay. Tadi adik siapa aja namanya? Angeli Sahnas. Angel, adik Angel. Untuk adik Angel, kakak, terima kasih atas pertanyaannya, kakak coba menjawab. Yang harus dipersiapkan itu, tadi kan sudah sedikit disampaikan sama Kak Bima, bahwa persiapan itu dari segi kesehatan, dari segi akademik, psikologi, tapi kalau misal kakak boleh tambahkan, yang paling sangat-sangat penting menjadi poin utama untuk mempersiapkan diri menjadi taruni atau menjadi militer itu adalah mentalnya dulu. Karena ketika adik-adik sudah punya mental yang kuat, artinya dia gigih saya pengen ke sana, saya siap dengan segala resikonya, dan itu pasti akan melewati segala prosesnya itu akan gampang dan legowo gitu loh. Tapi kalau misalnya adik-adik lancar dalam siklus tesnya, tetapi adik-adik dalam hati itu masih terasa berat, mental kok kayaknya belum kuat, itu kayaknya akan terasa berat banget pasti dijalaninnya. Jadi yang paling pertama harus adik-adik lakuin adalah tanyakan pada diri sendiri, saya siap tidak sih untuk bisa masuk ke sana? Apa aja sih tantangan yang akan saya hadapi? Jadi jangan berpandangan jauh ke depan, oh nanti saya akan jadi pilot seperti Kak ini, oh nanti saya akan jadi pejabat kayak gini.
bukan di situ yang dipikirnya, tapi apa step-stepnya akan saya hadapin 1 langkah, 2 langkah ke depan ini. Oh, saya akan melewati pendidikan yang tidak mudah selama 4 tahun lamanya, saya akan kehilangan masa-masa remaja, saya akan hidup dalam lingkungan terkungkung dalam aturan, dalam kehidupan mes. Bisa nggak sih saya melewati itu semua nanti, jauh dari orang tua? Itu yang harusnya ditanyakan dulu pada diri sendiri, harus dipersiapkan. Dan yang lain-lain saya rasa mengikuti, dari mulai kesehatan, pendidikan, akademik itu bisa semua dipersiapkan secara sequence gitu, bisa dipersiapkan, tapi yang paling penting adalah mental dulu yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, cukup Kak Ajeng, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi tanya jawab ini tadi sudah 2 pertanyaan, kemudian saya batasi, akan saya bacakan 1 pertanyaan lagi karena waktunya sudah 2,5 jam, nggak kerasa kita melaksanakan kegiatan webinar ini. Pertanyaan terakhir nanti bisa dijawab salah satu dari keynote kita. Pertanyaan datang dari Rahman Saifuddin. Rahman Saifuddin ini adalah alumni SMK Penerbangan Angkasa. Bagaimanakah strategi untuk mempersiapkan tes pengetahuan ketika akan masuk di Akademi Angkatan Udara? Mungkin bagaimana cara agar bisa mempersiapkan di akademinya untuk bisa masuk di Akademi Angkatan Udara ini. Silakan. Mungkin salah satu yang berkenan menjawab, mungkin siapa? Kak siapa? Silakan. Berkenan mungkin? Kak Akbar mungkin? Siap, Jin. Jadi pertanyaannya bagaimana mempersiapkan untuk pengetahuan untuk masuk atau untuk saat sudah masuk? Pengetahuan saat akan masuk, Kak Bima. Jadi apa saja kira-kira yang harus kita pelajari untuk bisa masuk ke Akademi Angkatan Udara ya? Betul, demikian. Ya, ini saya hanya share yang saya alami saja pada saat saya melaksanakan tes. Jadi kalau untuk pengetahuan, pelajari informasi-informasi terbaru dari yang sekarang inilah. Jadi apa sih yang sedang tren, berita apa yang sedang saat ini paling update. Lalu pelajari juga tentang kewarganegaraannya, itu juga penting. Kenapa? Karena TNI itu adalah salah satu organisasi dari negara ataupun alat negara pada umumnya. Jadi minimal pelajari apa sih itu TNI, bagaimana itu struktur organisasinya seperti apa, minimal tahu sedikit. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya, saya rasa pelajaran-pelajaran sekolah itu dasar ya, baik itu bidang matematika, bahasa itu standar. Jadi untuk masuk untuk tesnya itu nanti memang ada tes tertulisnya, tapi nanti juga akan ada tes wawancara. Nah, disitulah nanti dilihat bagaimana calon taruna itu kan dilihat, oh gimana sih ini anak ini untuk knowledge-nya. Jadi knowledge itu tidak hanya knowledge pengetahuan secara umum, tapi pengetahuan secara sekolah. Di luar itu, apakah tahu bagaimana kondisi sekarang, bagaimana COVID, yang terakhir seperti apa, seperti itu. Jadi, coba untuk cari informasi sebanyak-banyaknya di luar dari pengetahuan yang didapatkan di sekolah, kondisi saat ini, dan juga pengetahuan kewarganegaraan itu juga perlu untuk masuk, baik itu taruna Akademi Angkatan Udara. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan? Mungkin Kak Listi mau menambahkan? Ada?
Atau cukup? Oke, cukup. Tidak terasa seperti sudah saya sampaikan, kita melaksanakan kegiatan webinar ini dari pukul 09 sampai sekarang 11.30, waktu 2 jam setengah berlalu. Kemudian di akhir kegiatan ini mungkin ada dari kita yang akan memberikan closing statement mungkin dari para keynote speaker. Cukup ya, keynote ya. Untuk keynote cukup, mohon izin mungkin kami mengundang kembali kepada yang terhormat Ibu Inong Fajar Prasetyo, mungkin berkenan untuk memberikan closing statement atau sambutan, karena kami tadi terlalu bersemangat Ibu, ketika Ibu join dengan kami, langsung kami tembak untuk memberikan motivasi. Kami mohon izin Ibu. Waktu dan tempat mohon izin kami persilahkan. Terima kasih Pak Haris. Siap Ibu, kami mohon izin Ibu. Siap, ya. Kami persilahkan mohon izin. Sedikit kata-kata penutup mungkin kepada para siswa SMK Penerbangan Angkasa Lanut Iswahyudi. Pesan saya, kalian tuh memiliki kendali penuh atas masa depan kalian sendiri. Keterbatasan apapun tidak akan menghentikan kalian dari cita-cita kalian atau tujuan kalian. Terus berdoa, belajar, dan terus mengejar prestasi, insya Allah akan dimudahkan seperti tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Dan yang pasti jangan lupa minta doa restu dari orang tua. Tanpa doa restu dari orang tua, langkah kalian tidak akan mudah. Semoga webinar ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Yasarini Cabang Lanut Iswahyudi, Bu Yanti Iko Putra, yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan webinar yang sangat bermanfaat ini. Saya harap kegiatan yang bermanfaat ini bisa diikuti oleh Yasarini cabang lain dan sekolah-sekolah menengah atas lainnya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada narasumber, itu Letu Penerbang Bima, Letu Penerbang Akbar, Letu Teklisti, dan Letna Penerbang Ajeng. Sukses selalu dalam menempuh karirnya. Dan tentunya kepada siswa-siswi SMK Penerbangan Angkasa Lanut Iswahyudi yang telah mengikuti kegiatan webinar ini dari awal sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan semua langkah dan menyertai semua perjalanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas supportnya kepada kami, juga kepada adik-adik kami Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kami lebih bisa untuk maju terus. Terima kasih supportnya Bu. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, sekali sudah. Siap. Mohon izin Ibu, terima kasih kami sampaikan selaku host. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Ibu, mohon izin. Motivasi dari Ibu mudah-mudahan dapat membuat anak-anak kita mencapai kesuksesannya. Kemudian di akhir kata sebelum kita tutup acara hari ini, saya merangkum sedikit dari apa yang disampaikan oleh seluruh narasumber, kemudian dari para yang memberikan sambutan, dari Ibu Wakil Ketua Umum juga, mohon izin bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan itu membutuhkan suatu proses. Proses itu harus dilalui dengan baik. Menjadi perwira TNI Angkatan Udara membutuhkan proses dan kemauan yang tinggi.
Maka jika ingin mencapai kesuksesan itu, kerjakanlah proses tersebut dengan sebaik-baiknya. Belajar yang rajin, berlatih, dan hilangkan rasa malas. Tetap semangat. Berjalan sendiri di malam kelam, di tengah jalan turun hujan. Sukses tidak datang semalam, butuh perjuangan dan pengorbanan. Terima kasih, mohon izin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mewakili seluruh pelaksana di SMK Penerbangan Angkasa Lanut Iswayudi, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon izin Ibu. Akhir kata, kami tutup kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara terakhir yaitu mendengarkan lagu Mars SMK Penerbangan Angkasa. Terima kasih. Mohon izin, acara kami tutup. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kita dapat melaksanakan acara yang serupa di kedepannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ke ini ya? Udah kan? Sudah. Nah, ngomong nggak? Ibu ketuanya kan? Sudah. Terima kasih.
Iya, tapi nyala nggak nih? Oh, kayak kalau kayak gini. Ya, ini. Ini Bu, terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, Ibu. Terima kasih semuanya, luar biasa. Meskipun baru pertama kali, tapi sudah luar biasa. Untuk anak-anakku terus semangat ya. Terus ikutin webinar-webinar yang diadakan di SMK Penerbangan. Milikilah jiwa terus untuk cinta kedirgantaraan. Insya Allah kalian yang perempuan maupun yang laki pasti bisa kalian ya. Ibu doain. Itu tadi kakak-kakaknya sudah luar biasa sekali untuk memberikan motivasi ya, memberikan motivasi kan. Sekarang dari dalam diri tumbuhkan niat, tumbuhkan optimis kalian ya, maju ke depan, bisa menjadi diri sendiri dan terus belajar dan belajar. Untuk panitia terima kasih banyak ya, luar biasa. Insya Allah kedepannya kita memberikan webinar yang lebih oke. Makasih untuk pengurusnya. Ya, Assalamualaikum Bu Kori, Pak Karis, Pak Bagio, semuanya pendukungnya luar biasa. Ayo Bu Puput, Pak Adiana, semuanya ya, Bu Yuniati, makasih semuanya. Anak-anakku, dadah. Narasumber yang luar biasa. Love you all. Terima kasih Pak Karis. Ya, sinyalnya los, Komandan. Mantap ya. Memang bandwidth nggak bisa ini ya. Kadang sinyal los, akhirnya lari ke Listi tadi, Komandan. Iya, nggak apa-apa. Ya, pelajaran buat kita untuk mengolah webinar. Siap. Terima kasih Pak Karis. Terima kasih banyak ya. Siap, Komandan. Oke. Wes.